Om Swastiastu, selamat datang di Raga Bali Channel. Semeton, viral postingan terkait gelar Sulinggih Mahaprabu di media sosial. Banyak yang mempertanyakan kebenaran gelar kesulinggihan dan gelar Mahaprabu dari I Putu Pandya tersebut. Dalam beberapa waktu belakangan ini, terjadi berkali-kali kasus yang berkaitan dengan status kesulinggihan. Ada oknum yang mengaku sulinggih, padahal setelah ditelusuri baru hanya sampai ke proses menggabawati saja. Tapi kali ini berbeda. Simak tayangan ini setelah intro berikut ini. Terkait status kesulinggihan Mahaprabu dari Pasraman Kayu Manis yang berlokasi di Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Cabang Tabanan dan pihak Desa Tegal Mengkeb menyatakan jika Mahaprabu yang memiliki nama asli I Putu Wirase Pandya ini bukanlah seorang sulinggih. Mahaprabu ini secara resmi tidak tercatat dan terdaftar sebagai sulinggih di PHDI Kabupaten Tabanan. Sehingga dengan tegas kami nyatakan dia bukan sulinggih. Namun dia memang sebagai pemilik pasraman di Desa Tegal Mengkeb, jelas Ketua PHDI Kabupaten Tabanan DRS Iwayan Tondra MM pada Senin 27 Juni 2022. Lebih lanjut dituduhkan Tondra dari hasil pertemuan yang pernah dilakukannya pada tahun 2021 silam. Tondra mengaku sempat bertanya mengenai gelar Mahaprabu tersebut. Dan dari keterangan Putu Wirase Pandya atau Mahaprabu, disebutkan Tondra adalah gelar yang didapat yang bersangkutan dari Pak Wisik. Begitu juga dengan atribut pakaian yang digunakan yang terkesan layaknya seorang raja dengan singgasana emasnya. Gelar dan cara berpakaiannya dia disebutkan dapat dari Pak Wisik, dan itu hanya digunakan di dalam lingkungan pasraman saja, tidak digunakan keluar area pasraman, ungkapnya. Untuk keberadaan Pasraman Kayu Manis sendiri, Tondra mengakui memang sudah ada sebuah pasraman yang dibangun di atas tanah pribadi miliknya. Adapun aktivitas di pasraman tersebut seperti pasraman pada umumnya, yakni memberikan pelatihan kepada masyarakat. Adapun bentuk kegiatannya adalah pelatihan membuat banten sesuai dengan resta yang ada, latihan menari untuk anak-anak, pelatihan pemangku, dan lain sebagainya. Khusus untuk pelatihan pemangku, memang tidak pernah melakukan koordinasi dengan kami di PHDI. Memang tidak pernah melakukan koordinasi dengan kami di PHDI Tabanan. Tondra juga menegaskan jika Pasraman Kayu Manis ini bukanlah pasraman yang beraliran Sampradaya atau HK atau Sai Baba. Karena dikatakan Tondra, materi yang diberikan di pasraman tersebut adalah materi yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di desa tersebut. Senada dengan Tondra, Kepala Desa Idewo Madi Widarma juga menyatakan hal yang sama. Menurut Widarma, Putu Wirase Pandya ini bukanlah sebagai seorang sulinggih atau pemangku di Pura Kayangan 3 Desa Tegal Mengkeb. Setahu Tiang, dia bukan sulinggih atau pemangku di Pura Kayangan, namun dia adalah seorang penyade atau pengayah jero gede di Kayangan Dalam. Jadi ketika jero gede mesolah, maka dia yang mendampingi. Jadi dia bukan pemangku atau sulinggih, jelas Widarma. Hal ini disebutkan Widarma terlihat dari nama yang digunakan oleh Mahaprabu ini masih tetap menggunakan nama lahirnya, yakni I Putu Wirase Pandya. Sebagai nama dalam aktivitas sehari-harinya termasuk juga untuk urusan administrasi desa, jadi nama Mahaprabu itu digunakan di dalam pasraman saja, tambah Widarma. Kemudian pihak PHD pun mempertanyakan asal-usul gelar Mahaprabu. Tulisan dari Iwan Pranajaya di media sosial Facebook menjadi viral terkait surat terbuka untuk Mahaprabu atau Putu Pandya. Tertera dalam surat terbuka tersebut bahwa Mahaprabu memperjuangkan pemunian PHDI bersama Ide Ratu Sukahet, pejuang Desa Bali. Berada di PHDI Permunian dan tentu karena pilihan posisi itu berarti sejalan dengan narasi dan disi-disi Ide Ratu Sukahet dan PHDI MLB untuk menjaga Desa Bali dari ancaman kepunahan. Ancaman kepunahan itu antara lain andilnya orang-orang PHDI yang terpapar Sampradaya. Kalau memang Mahaprabu adalah pejuang Desa Bali, tolong dijelaskan
Nama Mahaprabu itu diperoleh dari proses apa? Kalau dalam desa Bali, orang Abhiseka Pandita atau Sulinggih itu harus melalui Diksa Dwi Jati oleh Nabe Napak dan disaksikan Nabe Saksi dan Nabe Waktra yang akan memberikan bimbingan. Kemudian dari informasi yang didapatkan, Mahaprabu bernama Putu Pandya. Konon mendapatkan aran anyar Mahaprabu dari Paichan Wisik Ide Betara. Soal diksi Dwi Jati atau mendiksi Paichan Widi atau Paiwisik itu dipertanyakan karena Mahaprabu menampilkan sosok di publik seperti Sulinggih yang sudah di Dwi Jati, busana seperti Sulinggih hingga rambut layaknya Sulinggih. Nah semeton, itulah ulasan singkat pada topik tayangan kali ini. Semua isi narasi dikutip dari baliexpress.com. Saya Raga Bali, terima kasih dan sampai jumpa.